Podcast online mahasiswa. Halo guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Setelah itu klik like, comment, and share, oke? Pertanyaan berikutnya buat Kak Ica sama Kak Dwi nih. Jadi Kak Ica sama Kak Dwi bisa berbagi dari pertanyaan ini. Ini kan pastilah punya sebuah prestasi waktu masih kecil atau mungkin sampai yang terbaru. Itu prestasi spesial apa yang mungkin sudah pernah didapat, dan menurut Kak Ica sama Kak Dwi prestasi tersebut itu spesial banget dan juga membanggakan orang tua juga. Kak Ica dulu lah, aku panjang sumpah Mas, itu bisa 2 jam beneran. Mbak Dwi aja dulu dong. Oke, Kak Ica. Ya, saya dulu kalau begitu. Ya, betul. Ya. Gak apa-apa Kak Dwi dulu aja. Ya, pengalaman yang paling spesial ya Mas ya. Itu kalau yang dulu pernah SMK pasti tahu yang namanya ASC, ASEAN Skill Competition, kalau enggak WSC, World Skill Competition. Ada yang tahu? Mungkin kalau yang dari SMK pasti tahu itu. Nah itu kayak semacam keterampilan anak SMK di bidangnya masing-masing, itu diseleksi dari mulai daerah, provinsi, nasional sampai ke luar negeri. Jadi gini, SMK itu sekitar tahun berapa ya? 2014 kali ya, 2014 itu aku ikut World Skill WSC itu. World Skill itu kan diseleksi di daerah dulu, daerah lolos. Di mana ya dulu? Di Semarang kayaknya. Oh, itu tingkat provinsi, itu di Semarang, itu lolos. Kalau juara 1 itu pasti lolos di tingkat nasional. Di tingkat nasional itu aku gagal. Nah, itu pertama kali yang benar-benar aku ngerasain kayak, ya ampun, udah berjuang kayak gini tapi gampang banget kalahnya gitu. Soalnya itu persiapannya Mas. Kalau ya pasti semuanya tahu lah, kalau mau lomba itu pasti persiapannya lama. Itu aku hampir 1 tahun yang setiap pulang sekolah dan libur Sabtu Minggu itu, hari Minggu ya dulu libur, dari pagi sampai malam aku selalu latihan, dan itu gagal itu aku dapat juara 2. Otomatis kalau juara 2 itu nggak lolos ke tingkat nasional. Nah, setahun kemudian itu aku dengar kalau ASEAN Skill itu besok diadain di Malaysia, di Kuala Lumpur kalau nggak salah. Nah, di situ aku ceritain backgroundku dulu ya. Pada denger nggak sih, apa pada ngantuk dicerita? Dengar. Jadi kedua orang tua aku kan di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, pas saat itu, jadi aku kayak terobsesi, karena udah lama nggak ketemu orang tua kan, jadi kayak terobsesi, kalau misalkan aku lolos ASC, lolos provinsi, lolos nasional, lolos internasional, kalau lombanya diadain di sana, aku bisa ketemu sama orang tua. Nah, di situ aku terobsesi, karena pas itu ada kali aku 5 tahun nggak ketemu kedua orang tuaku gitu kan. Jadi benar-benar terobsesi gimana caranya aku bisa sampai ke titik itu gitu. Dan alhamdulillah aku punya pembimbing guru di SMK yang dulu udah seperti orang tuaku sendiri. Jadi dia benar-benar ngasih jalan itu dalam arti cepet banget gitu loh Mas. Cepet banget. Tiba-tiba udah lolos provinsi dengan didukung dengan dukungan moral, dukungan semuanya lah, dari biaya, dari dukungan moral, itu semuanya dikasih gitu. Nah, lolos provinsi dulu itu di Mojokerto kalau nggak salah. Ya, di provinsi, habis gitu ke Jakarta. Di Jakarta itu alhamdulillah aku juara 2. Tapi dulu itu ada ketentuan juara 1 sampai juara 3 itu di karantina di Jakarta selama 1 tahun. Nah,
Waduh, jadi itu persaingannya benar-benar mati-matian, Mas, di sana. Di nasional itu ada yang dari Jogja. Jogja kan nggak masuk Jawa Tengah ya. Jadi kan ada Jogja, ada dari Jakarta, ada dari Jawa Tengah yang perwakilannya aku itu. Jadi benar-benar di situ kompetisi itu selalu ada, Mas, tiap hari. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur itu pasti mikir terus, dan itu selalu itu terjadi selama 1 tahun. Di situ disiplin waktu, tanggung jawab, semuanya itu benar-benar aduh sampai ya gitulah. Nah, udah berjalan 1 tahun dan itu di ujung dari itu kan ada seleksi lagi. Dari 3 kompetitor itu jadi 2 orang. Nah, itu benar-benar aku yang ya Allah. Intinya kalau kita niatnya baik, insya Allah dimudahkan lah gitu kan. Dan tanpa restu orang tua pun mungkin nggak akan sampai sejauh itu gitu loh. Aduh. Jadi itu selama 1 tahun diseleksi dan di ujung itu kan ada seleksi lagi. Jadi dari 3 kompetitor jadi 2 kompetitor. Ada kompetitor 1 dan kompetitor 2. Nah di situ aku benar-benar buktiin, benar-benar fokus dan pas itu, aduh perjuangannya nggak bisa digambarkan kayak apa. Pas pengumuman terakhir itu alhamdulillah aku jadi kompetitor 1 perwakilan Indonesia ke Kuala Lumpur. Dan sampai di Kuala Lumpur itu kan pasti aku lomba dulu kan. Sebenarnya yang paling aku selain membawa nama Indonesia di sana, yang paling aku fokuskan itu dan yang paling bikin seneng bisa ketemu orang tua di sana gitu. Dan pengennya yang lebih apa ya, tujuannya juga selain itu aku mau buktiin ke orang-orang kalau misalkan orang biasanya kan kalau orang yang ditinggal kedua orang tuanya merantau dan dia sendirian itu pasti anaknya nakal terus gitulah yang jelek-jelek. Nah di situ aku juga mau buktiin gitu kalau nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi itu menurutku salah satu pencapaian yang buat aku bangga dan membuat orang tua aku juga bangga. Itu yang paling spesial sih dibanding dengan prestasi-prestasi yang lain. Itu menurutku yang paling sampai sekarang pun, sampai kapan pun gak akan aku lupain gitu. Cukup sekian, terima kasih. Keren. Keren banget. Keren. Oke. Terharu. Iya deh. Aduh. Perjuangannya banyak banget. Iya. Dan itu benar-benar sampai bertahun-tahun, Mbak. Makanya kalau ada yang tanya, kok bisa kuliahnya telat? Kok bisa umur segini baru kuliah? Kayak gitu, ya itu alasannya. Karena dulu juga lulus SMK itu aku udah keterima di salah satu universitas negeri di Jogja. Tapi karena ada itu dan aku punya kemauan yang kuat dan terobsesi dengan pengen ketemu orang tua, jadi aku lebih memilih itu gitu. Makanya termasuk masuk kuliahnya itu telat banget kan, misal udah baru semester segini dengan usia segitu gitu. Pernah diceritain ya Mbak Edwi ya itu ya? Iya, pas aku jadi modelmu. Oh iya dah, lama banget soalnya aku bener-bener jarang Mbak cerita kayak gitu. Ini first time aku bener-bener cerita ke halayak umum beneran. Ini first time yang bener-bener sifatnya publik banget. Aku termasuk orang yang tertutup banget. Sahabat podcast online terinspirasi dari prestasinya Kak Dwi. Iya, biar termotivasi gitu. Maksudnya kalau kita punya sesuatu keinginan itu harus benar-benar diusahakan gitu. Jangan cuma gagal soalnya dulu pas aku gagal pertama kali itu kayak aduh udahlah nggak usah nyoba lagi kayak gitu. Cuma seiring berjalannya waktu ngapain harus nyerah dengan satu kegagalan aja, kan masih banyak kesuksesan yang lain menanti gitu. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, beneran itu nyata banget, itu udah benar-benar aku buktiin. Jadi buat kalian yang punya impian harus semangat berjuang,
harus pantang menyerah. Pokoknya misalkan gagal harus bangun lagi, meskipun jatuh bangun lagi, harus tetap semangat. Oke. Untuk Kak Ica bisa sharing-sharing juga terkait prestasinya. Aduh, aku prestasi apa ya? Enggak sih, kalau Mbak Dwi tadi kan udah ranahnya luar negeri ya, dan udah mewakili Indonesia ya kan bahkan. Tapi kalau aku di sini perwakilanku kan di SMA ya. Ya memang SMA itu memang penuh cerita ya Mbak Dwi ya. SMK itu banyak banget emang. Dulu tuh kayak ada pemilihan duta. Nah, duta di mana ada duta penanggulangan HIV atau AIDS. Nah, itu nanti di situ kan nanti ada, dulu aku juga diseleksi dulu ya di tingkat kabupaten. Karena aku dulu kan sekolahnya di Mojokerto. Aku memang anak Sidoarjo, tapi aku mainnya di Mojokerto gitu loh. Terus diseleksi, habis itu alhamdulillah ada 8 orang dari Mojokerto mewakili daerah Mojokerto untuk pergi ke Malang. Nah di Malang di sana tuh nanti digodok ya, bahasaku kok digodok enggak, diberi arahan. Di sana kita di sana tuh ada duta penanggulangan HIV atau AIDS Jawa Timur. Jadinya tiap daerah itu sudah ada perwakilannya, misalnya ada Trenggalek, terus Kediri, Blitar, Nganjuk. Di sana tuh kita ditemukan di Hotel Surya Oro-Oro Ombo. Kalau kalian sahabat podcast tahu di BNS, ya di sebelah situ ada hotelnya. Di situ kegiatannya sih selama 4 hari 3 malam, dan itu pun padat banget. Karena apa? Di situ kita emang benar-benar diberitahu, diberikan arahan bagaimana sih cara menjadi seorang duta itu yang baik. Apalagi kita membawa daerah masing-masing. Nah, di situ emang benar kalau di setiap kompetisi itu selalu ada pertarungan ya Mbak ya, entah itu ada pertarungan sehat ataupun ada pertarungan yang lainnya. Jadinya kita tuh emang dipisahkan sementara sama orang tua juga, dan kita belum lagi dituntut dengan lingkungan yang masih asing bagi kita. Itu pun sih Mas kalau menurutku yang lebih spesial, apalagi pas waktu itu aku sakit emang di pas acaranya itu lebih spesialnya sih itu sih Mas, yang lebih spesialnya. Oke, keren. Jadi itu ya, duta HIV AIDS itu ya Kak Ica ya. Ya. Memang apalagi untuk generasi muda saat ini kan salah satu tantangannya juga kalau bisa ada ini juga sih istilahnya slogannya, jauhi penyakitnya tapi jangan orangnya kayak gitu. Iya, betul. Kenapa ya Mas ya? Emang kita tuh di SMA itu memang dituntut ya Mas ya. Kenapa sih kita masih muda? Alhamdulillah kita kan dapat pengalaman banyak ya Mbak Dwi ya. Kayak tadi Mbak Dwi SMK udah bisa membawa nama Indonesia. Kayak pengalaman itu nanti kita bakal kayak ceritanya ya di kita sendiri. Bagaimana cara kita memulai sebuah proses dari awalnya, jatuh bangunnya kita. Itu merupakan apresiasi kita sendiri, meskipun itu pun kita ada yang menang atau yang enggaknya gitu. Tapi memang dari semua itu endingnya mau berhasil atau belum berhasil itu kan yang paling penting juga dalam prosesnya itu kita bisa dapat ilmunya, terus pengalaman, apalagi pengalaman itu kan nggak bisa dibeli kan, kita harus benar-benar merasakannya gitu kan secara langsung. Betul Iya. Mas. Soalnya gini, nggak semua pelajaran itu, ada pelajaran yang nggak bisa kalian dapetin di kuliah atau di SMA, itu pelajaran hidup. Itu nggak akan ada di pelajaran yang kalian dapetin di SMK maupun kuliah. Jadi harus banyak bersyukur, yang masih muda gunakan waktunya semaksimal mungkin, seefektif mungkin, seberguna mungkin. Betul. Pokoknya jangan takutlah kalian untuk meraih kesuksesan kalian sendiri, karena masa depan itu masih panjang ya Mbak Dwi ya. Betul. Oke, mungkin Kak Nisa bisa pertanyaan berikutnya. Oke, ini kabar-kabar katanya Kak Ica pernah mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi 2 kali nih ya. Kira-kira apa aja sih Kak yang perlu disiapkan untuk mengikuti mahasiswa berprestasi ini?
Mungkin Betul, akan betul. menjadi motivasi buat sahabat podcast online gitu. Silakan Kak Ica. Oh ya, alhamdulillah kemarin baru ikut seleksi ya Pilmapres kedua kalinya. Nah, aku kan mau cerita juga tahun dulu atau tahun lalu itu kan aku ikut emang bener-bener masih maba dan masih dikatakan kita tuh masih bingung kita itu arahnya kemana Pilmapres ini, apalagi pada saat itu aku dihubungin oleh kakak tingkat sama kaprodi itu satu minggu ya kalau nggak salah ya, dan itu pun kan kita harus membuat karya tulis ilmiah. Nah pada saat itu aku nggak dibimbing sahabat podcast karena apa ya, mungkin emang masih kecil jadinya sembrono, pokoknya rawe-rawe rantas malang-malang putung, pokoknya kita tuh apa ya, berani gitu loh. Terus yang tahun kedua ini emang benar-benar kita harus mempersiapkan karya tulis dari awal. Niatnya, nomor satu tuh harus niat. Kalau nggak niat, ya emang dari seterusnya kita nggak akan cinta Pilmapres itu tadi. Kayak misalnya niat kita itu, Allah nanti kita nggak menang. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Kan belum mencoba. Jadinya niat tuh harus terkumpul. Yang kedua, siapkan kriterianya, misalnya karya tulis. Nah, karya tulis itu nanti harus dibimbing sama dosennya. Ketiga, jangan lupa bahasa Inggris. Nah, biasanya kan mahasiswa-mahasiswa lain itu kan takut dengan bahasa Inggris. Jangan takut juga, Allah nanti yang menang loh nanti dari prodi bahasa Inggris. Belum tentu. Karena apa? Memang kita kelemahannya itu public speaking pada bahasa Inggris. Tapi yang di sini kan dicari keterampilannya kita nanti. Yang selanjutnya itu kita harus mempersiapkan presentasi. Itu kuncinya kita. Jika nanti kita tolak ukurnya keberhasilannya itu nanti banyak di presentasinya, ya insya Allah nanti bisa jadi juara Pilmapres. Itu sih Mbak yang harus dipersiapkan. Pokoknya niat, berusaha. Kalau niatnya nggak ada, terus berusaha doang, ya udah hasilnya nggak ada apa-apanya Mbak ya. Iya. Kesuksesan itu bukan hanya di Pilmapres saja. Banyak banget kesempatan itu yang diperoleh. Bukan hanya menang di Pilmapres, tapi ada event-event lainnya yang nantinya kita itu akan memperoleh apresiasi sendiri. Itu sih menurutku. Oke, terima kasih Kak Ica. Semoga sahabat podcast online termotivasi apa yang sudah disarankan sama Kak Ica. Bisa dilanjut, Mas Tiko. Sebentar sebelumnya ini baterai saya habis. Lanjut ke berikutnya yaitu games. Nah, untuk games kali ini dari yang sudah kami susun untuk Kak Ica sama Kak Dwi. Gamenya berupa menyanyikan lagu, terserah mau lagu apapun, lagu nasional, lagu pop, mau lagu luar negeri atau dalam negeri, terserah. Nanti bisa saling sambung menyambung gitu ya. Lagu apa Mbak Ica? Please deh, awas ya, cok dangdut ya. Iya. Mau siapa? Mau Kak Ica duluan yang mulai atau Kak Dwi dulu? Mas Kak ikut Ica dulu. deh kayaknya, kan dari UKM Paduan Suara ya. Kak Ica lebih cocok untuk pemulai. Silahkan Kak Ica. Mas mesti kok aja. Kok mesti aku toh, Mas? Mbak Dwi itu ya, Rek. Mbak Dwi aja dulu. Pokoknya sambung lagu kan. Mending jadi yang pertama biar jadi zona nyaman. Oh ya udah deh, aku aja deh. Iya. Mas Tiko. Kenapa? Kalau sampean cari yang Ayo, pinter langsung, matematika, harusnya. Mbak Nisa, bentar aku mau gombalin Mas Tiko. Ya wis ya. Ojo cemburu Iya. sampean, gak boleh cemburu. Mas Tiko, Kalau- sampean pilih yang pinter matematika, aku mundur. Kalau yang bisa merawat anak-anaknya sampean, aku maju. Iya. Nanti ada yang marah loh ini ya. Enggak, orangnya lo disanding. Semoga di Oke, dari Kak Ica dulu ya. Yuk Kak Ica duluan. Lagu apa ya Kak Dwi ya? Ayo Kak Ica apa ya? Pokoknya nggak dangdut ya. Lagu yang zaman dulu, aku pasti bisa. Yang kuno-kuno gitu. Dulu. Kangen band.
Ini itu kan lagu terserah kan, nanti sambung lagu kan. Iya. Saat ku sendiri melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Silakan Mbak Dwi. Apa terusannya Mbak Ica? Clue dong. Apa ya? Langsung itu enggak sih? Ref. Ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Hanya Mbak, aku nggak lupa. Sampai Pokoknya- dulu lagi ya, yuk. Iya, itu lagi aja. Pokoknya kalau misalkan nggak bisa ngelanjutin, berarti skornya 1 buat yang memulai. Oh. Ayo Mbak Ica, kita mulai. Samen pasti tahu. Mbak Ica kan anak 90-an, pasti tahu. Oh my God. Fagetos tahu Fagetos. Betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Gampang Mbak Ica, astagfirullah. Betapa aku menyayangimu lebih dari yang kau tahu. Itu kan udah selesai. Harusnya Oke, Mas Iko sahabat ikut podcast nyambung online, tahu jangan lupa tangannya ke atas. sama Mbak Nisa. Nggak fair tahu kalau cuma kita berdua. Harusnya 4-4-nya ikut nyambung. Ya kan Iya, Mbak Ica? Nggak usah deh. Next time ya, next time. Ini terus. Sekali-sekali lah lihat Mas Tiko nyanyi. Iya, sama Mbak Nisa juga. Atau Kayak kalian ajang berdua idola dia. ya. Lagu nasional. Lagu Lagu nasional. nasional. Ya, ini dari aku tah. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas intannya terkenang. Silakan dilanjut Mbak Dwi. Ini sumpah aku nggak tahu. Entah. Beneran aku nggak tahu Mbak. Sumpah beneran aku nggak tahu. Ya Allah, kelihatan banget ya Allah. Ini challenge yang menjebak sekali. Disuruh pemandu acaranya Anissa kan kemarin habis itu ya, 5 PKH kan habis syuting itu, mungkin bisa bantu Kak Dwi nerusin. Iya, aku tahu asal diingetin dikit. Pakai bahasa. Hutanlah. Hutan. Kenapa hutan? Iya, pokoknya itu lanjutannya. Kulihat ibu pertiwi Kira-kira saat sedang bersusah hati. Mbak. Air matanya berlinang. Udah, aku taunya itu. Mbak Nisa seneng banget ya melihatku. Lagu ini sebenarnya mungkin lagi karena Iya, lagi hit. tapi memang sebelumnya lagu ini sih jarang banget dipublikasikan kayak gitu. Jadi ya memang kalau bisa ke depan TV nasional, terus para youtuber yang sudah terkenal itu kalau bisa lagu-lagu nasional, hal yang kayak dengan budaya itu kalau bisa sering ditampilkan lah, biar kita semuanya itu bisa mempelajari, menghafal. Ya, betul. Mohon maaf ya sahabat online, saya kurang baik menjadi warga Indonesia. Anda kan kehidupannya di planet ya Bu ya. 1-0 ya, 1-0. Kalau Kak Dwi, lagu luar negeri boleh. Wow. Lagu ciptaan sendiri ya, Bu. Oh, ada. Belum ini, Mas. Belum rilis, belum tayang. Nanti di video klipnya ada Lopez. Oh, gitu. Lopez sama siapa? Mohon maaf ya Lopez, tak bawa-bawa di vlog ini.
Kamu sih jomblo kelamaan. Apa ya? Lagu nasional lagi nggak boleh? Boleh. Oh, ini laguku. Lagu. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Lanjutin, Mbak. Udah gitu aja. Kan sambung lagu bebas dong. Soalnya ketahuan. Iya, Tia. Tak relakan yang indah dalam sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Udah selesai. Yang itu kan Mbak Dwi. Betul sekali, ya Allah. Ketahuan banget ya kalau aku anak 90-an. Enggak apa-apa deh. Mbak Ica, inget lagu itu nggak sih? Yang dulu Acha Septriasa yang hits banget. Itu loh, lagu apa sih? Sampai Ayo. Yang Bukan, yang Inggris. Yang Yang ada Inggris. Inggrisnya. My Heart. Oh iya. Iya. Ibelah Sumba itu kan? Yang Iya. udah aku. Dasar. Lah kamu lu nanya kan? Challenge yang lain. Bisa mungkin. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Pernah nggak sih dalam suatu kondisi merasa bersalah kepada orang tua? Misalnya terlalu sibuk berorganisasi. Kan biasanya kan kalau anak organisasi kan kegiatan terus gitu, pulang malam. Bisa dijawab dari Kak Dwi dulu. Kalau aku, karena aku kan sendirian ya Mbak. Jadi mau pulang malam, pulang pagi, pulang besok, nggak pulang itu kayak nggak jadi masalah. Karena kan komunikasiku lebih ke lewat online gitu. Nah, kalau merasa bersalahnya sih aku lebih ke ini sih, kan kebanyakan orang seusiaku udah pada kerja, menghasilkan uang. Sedangkan aku masih kuliah, masih banyak repotin orang tua, masih minta uang gitu kan istilahnya. Ya, rasa bersalahnya sih lebih ke situ sih. Tapi kalau buat organisasi pulang malam atau banyak kegiatan menghabiskan waktu di luar itu enggak sih. Karena udah dari lama kan komunikasinya selalu lewat online dan aku kan juga kos juga di sini, jadi enggak terlalu berpengaruh. Tapi masih tetap menghubungin orang tua ya Mbak, walaupun kayak ada di padatnya kegiatan gitu loh. Iya, tetap harus ada komunikasi sih, tetap meskipun melalui online. Jadi buat kalian yang anak perantauan, anak kos, khususnya buat mahasiswa, jangan pernah lupa ngabarin orang tua. Karena pasti mereka khawatir dan sebenarnya orang tua itu selalu pengen tahu apa sih yang dilakukan anaknya di luar sana. Kan ada beberapa tipe orang tua yang kadang malu mau tanya, kadang ada yang care, ada yang cerewet, ada yang bawel. Nah, itu sebisa mungkin kita sebagai seorang anak, ya lebih baik kita memberitahu dulu. Nggak harus, kadang kan ada anak yang egois, orang tuaku nggak perhatian, nggak tanya gitu. Kan sebenarnya ada beberapa tipe orang tua yang kadang juga mau, apalagi orang tua cowok ya, kalau mau tanya kan kadang takutnya kayak nggak enak gitu kan. Pasti yang namanya kayak ayah saya itu pasti kalau tanya itu lewat ibu, nggak pernah langsung tanya ke saya gitu. Oke, makasih. Kalau Kak Ica pernah nggak merasa bersalah? Aduh, Mbak Dwi, tolong Mbak Dwi. Kalau tadi kan emang Mbak Dwi kan orang perantauan ya Mbak Dwi ya. Tapi kalau saya sih pernah sih Mbak ya, pernah. Tapi nggak terlalu nggak terlalu banyak. Pernah pulang malam, itu kan ceritanya kan aku ada kegiatan lah di organisasiku juga. Itu pulangnya itu sekitar nggak malam lagi, pulang pagi malahan. Wanita pagi biasa. Anak gaul, pulangnya pagi. Jam 2 itu baru dari Surabaya. Nah, di situ aku kan udah ngabarin kalau aku memang pulang. Pulangnya ke rumahnya temen.
gitu kan. Tapinya kan kalau kita capek, posisi capek dan posisi bener-bener itu kan kita pengen pulang aja ya kan, pengen tidur di rumah aja, besok kan libur gitu. Padahal aku udah ngabarin kalau tidur di rumah temen, tapi akhirnya aku pulang nyampe rumah tuh jam 3 itu kok banyak orang yang udah mau ke pasar ya di situ. Terus ya orang tuh ya kaget, kamu kok pulang sih gitu, padahal kan jauh gitu loh Mbak, Surabaya dari Ketare itu kan banyak banget kayak rawan begal, rawan kejahatan dan lain-lainnya. Itu sih merasa bersalahku kan, banyaknya waktu kesita banget di organisasi, padahal kan emang orang tua nggak ngizinin untuk terjun dalam organisasi gitu. Itu latar belakang saya. Berarti selama waktu pandemi ini dimanfaatkan ya Kak Ica bersama orang tua, mumpung lagi di rumah aja. Mungkin sebelum ini ya, untuk Kak Ica sama Kak Dwi, bisa nggak sih diungkapin perasaan sesayang apa sih sama orang tua gitu? Digambarkan lah, dideskripsikan gimana rasa sayangnya Kak Ica sama Kak Dwi kepada orang tua kayak gitu. Mungkin dari Kak Ica dulu. Apa ya, kalau berbicara kasih sayang itu nggak bisa dideskripsikan Mas, karena apa ya, kita tuh sebagai seorang anak gitu kan ya, kewajibannya kita juga harus sayang, dan nanti kembalinya itu kita itu juga harus bisa menghormati, karena kan surga itu berada di telapak kaki ibu. Mbak, sumpah ini lagi sedih ceritanya, ngapain sih? Ya gitu, karena nggak bisa mendeskripsikan bahwasanya kita itu sayang. Bukan berarti kita tuh dalam bentuk ucapan, misalnya kayak hari ibu ya kita ucapin di sosmed tiap hari itu kita sayang loh, bukan hanya pada saat hari ibu aja gitu kan. Kita tiap hari dikasih makan, dikasih uang, dikasih minum, terus kita balasannya apa ya, tadi kita membalasnya dengan cara bisa menghormati gitu Mas. Dari aku sih seperti itu. Kalau dari Kak Dwi? Kalau aku nggak bisa dideskripsikan sih Mas sebenarnya. Kayak kasih sayang mereka itu luar biasa, meskipun hampir seumur hidup ngabisin waktunya paling bisa dihitung 3 tahun 4 tahun, tapi kerasa banget gitu kasih sayangnya. Karena buktinya meskipun aku nggak pernah ketemu dengan kedua orang tua aku, tapi aku nggak pernah ngerasa kayak kekurangan kasih sayang atau apa, tapi dikembalikan ke pribadinya masing-masing sih. Kalau aku sendiri sih gitu. Dan gini, pasti kita sebagai anak pastilah yang namanya menyakiti hati orang tua meskipun sedikit itu pasti pernah. Jadi cepet-cepet minta maaf aja, meskipun apalagi kayak aku gini kan lewat online pasti banyak lah miskomunikasi kayak gitu. Kadang aku nyesel kalau aku nggak minta maaf, itu kayak ya sedih lah. Jadi buat kalian, buat Mas Tiko, Mbak Nisa, Mbak Ica, dan semua sahabat podcast yang orang tuanya masih ada, sayang mereka, hormati, dirawat, karena itu benar-benar waktu yang nggak akan terulang gitu loh. Misalkan hal kecil pun bisa bikin sedih Mas, sampai rapot nggak diambil orang tua itu juga hal paling sedih loh. Jadi aku kadang heran kalau ada anak yang diambilin rapot sama orang tuanya tapi malu atau nggak mau, itu aku heran. Sedangkan aku sendiri aja pengen banget gitu. Soalnya dari SD, SMP, SMK, ya sampai kuliah pun aku daftar sendiri, dan itu nggak pernah sama sekali diantar orang tua atau nanti rapot diambil, itu nggak pernah. Tapi aku nggak pernah mempermasalahkan itu, nggak pernah. Bisa tanya orang tua aku, bisa aku kasih WhatsApp, itu sama sekali nggak pernah aku permasalahkan, karena mereka kesana kan juga buat kita. Semua yang dilakukan, pengorbanan, semua yang dilakukan itu juga buat kebaikan kita gitu. Jadi kalau misalkan cuma dari sisi kita sebagai anak, orang tua nggak sayang sama aku, nggak care sama aku, itu kayak egois banget sih. Dan aku sangat-sangat menghindari itu.
Dan menurutku orang tua aku orang yang paling luar biasa ya, pastilah semua orang pasti nganggap orang tuanya luar biasa, dan itu jadi panutanku lah, dari kegigihannya, kesabarannya, meskipun capek tapi tetap kerja buat kebaikan anak-anaknya, ya seperti itulah. Jadi pesannya ya intinya hormati orang tua kalian, sayangi selama masih bisa berbuka bersama, jangan terlalu sering buka di luar, buka aja sama keluarga, sama orang tua gitu. Apalagi nih pandemi pasti lebih banyak waktu kan buat keluarga, kayak gitu sih. Ini Kak Dwi sudah terakhir kali ketemu orang tua sudah berapa lama? Kan ini kan soalnya pastinya kan ngekos. Aduh, iya ini udah kapan ya Mas? Mungkin aku SMP kali, ya SMP. Terakhir aku, SMK pas aku lomba itu aku ditungguin sama orang tua di sana. Itu berarti 2016. 4 tahun ya Mbak ya? Iya, 4 tahun yang lalu. Nggak kangen, Kak Dwi? Aduh Mas, kalau kangen itu nggak akan bisa tergambarkan, nggak akan bisa didefinisikan. Ibaratnya kalau nangis pun udah nggak bisa gitu, saking sakitnya atau saking kangennya, ya kayak gitulah, nggak akan bisa tergambarkan. Mbak Dwi. Bu, dari Kak Dwi sama Kak Ica, mungkin kita kan di sini kan juga sedang menempuh pendidikan menuju suatu cita-cita kita sudah sukses gitu. Mungkin apa sih keinginan paling besar yang sampai sekarang itu belum bisa diwujudin untuk orang tua kita gitu. Dari Kak Ica dulu. Ini bukan berarti aku kalkulasi ya Mas ya dalam hubungan orang tua ya Mas ya. Untuk sahabat, buat Mbak Dwi juga, Mbak Nisa. Kalau kita sih emangnya pengennya itu satu, cuma membahagiakan. Membahagiakan itu kan hal sepele ya. Kalau misalnya kita lulus itu aja udah membahagiakan kedua orang tua kan. Tapi kan kalau kita besok sukses, itu yang saya ingin berikan kepada orang tua saya itu umroh ya. Umroh itu aja sih. Ini bukan berarti kalkulasi ya. Karena ya itu wujudnya kasih sayang orang tua kita tuh membalasnya dengan cara itu. Kita memberangkatkan mereka ke tanah suci. Udah sih Mas, kalau aku pengennya kayak gitu aja. Soalnya ya pengennya aku Mas, dari aku. Tapi kan kita nggak tahu kan. Kita yang merencanakan tapi Tuhan yang nanti yang menentukan. Apalagi kan orang tua aku ya juga udah tua, udah sepuh juga ya kan ya, apalagi aku sama kakakku kan jaraknya udah jauh banget, dan tinggal aku yang terakhir. Jadinya kayak sekarang tuh pertanyaan-pertanyaan tentang kok kamu nggak kerja ya di luar sana sih Mas ya, kan orang tua aku kan nggak ngebolehin aku kerja, kok nggak kerja sih Mbak, apalagi kan tetangga ya Mbak ya. Tangga itu sih pengennya itu aja. Masya Allah. Untuk Kak Dwi mungkin. Iya, sama sih kayak yang dibilang Mbak Ica, pasti kewajiban seorang anak nanti kalau kita udah sukses pasti membahagiakan. Tapi kalau aku sih, kalau nanti benar-benar aku sukses, intinya nggak harus sukses yang sampai kaya banget, enggak, maksudnya yang mapan. Aku sih pengennya jemput mereka sih, biar pulang aja, di rumah aja, habisin waktu masa tuanya ya, semacam reward buat mereka lah. Maksudnya hadiah buat mereka. Kalau ini hasil jerih payah kalian selama di sana, yang hampir seumur hidup kalian habisin buat besarin anak-anak, mensukseskan anak-anak, ya kayak gitu aja sih. Ya kalau dikasih, kalau untuk misalkan naik umroh, haji, insya Allah nanti kalau pastilah itu juga semua kemauan seorang anak pasti gitu. Di sini yang bisa mungkin saya garis bawahi juga ya, sebesar yang kita berikan kepada orang tua itu tidak akan pernah bisa membayar semua apa yang telah orang tua kita berikan ke kita kayak gitu. Jadi
Yang pertama dari Kak Ica tadi, bahwa apapun yang kita miliki dan apapun yang kita lakukan, usahakan untuk selalu membahagiakan orang tua. Dan untuk Kak Dwi mungkin yang visinya bisa kita dapat, yaitu dengan waktu bersama keluarga, dengan bisa bersama orang tua dan keluarga dan sebagainya, itu merupakan hal-hal yang mungkin banyak orang yang belum bisa mendapatkan itu, dan bagi kalian bisa mendapatkan bersama orang tua, terus banyak waktu lah dengan orang tua dan keluarga, itu benar-benar maksimalkan dengan baik. Nah, mungkin bisa selanjutnya Kak Nisa. Oke. Dari beberapa pertanyaan nih Mas Tiko ya, saya ngerasa kalau mereka ini benar-benar perempuan yang kuat dan hebat. Boleh nggak diberi pesan buat khususnya perempuan yang di luar sana? Bisa dimulai dari Kak Dwi dulu. Pesannya, kita sebagai perempuan jangan pantang menyerah, meskipun kita punya banyak keterbatasan, tapi jangan jadiin itu suatu halangan buat kita. Jadi harus tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan harus belajar menyeimbangkan antara hati dan logika. Dan ya gitulah, pokoknya kita harus melakukan yang terbaik lah kita sebagai wanita. Gitu aja sih pesannya buat semua para sahabat online. Oke, bisa dilanjut Kak Ica. Untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, semoga kalian tetap tangguh, tetap kuat, menjalankan semuanya impian kalian. Jangan takut, impian kalian itu bisa kalian capai dengan usaha kalian sama doa kalian. Dan janganlah kamu takut menjadi seorang pemimpin, karena perempuan zaman sekarang adalah memang harus menjadi seorang pemimpin. Apalagi perempuan, memang betul tadi katanya Mbak Dwi, jangan sampai kita hanya memikirkan hati saja, nanti baper dong. Tapi kita harus bisa menyeimbangkan pikiran dan hati, karena di situ memang ada emosinya nanti kita akan timbul. Seperti itu sih. Oke, makasih. Bisa dilanjut Mas Tiko. Oke, untuk Kak Ica sama Kak Dwi mungkin ada pesan-pesan untuk podcast online mahasiswa, untuk sahabat-sahabat online yang menyaksikan ini juga, itu untuk program konten POM ini juga kedepannya bagaimana? Mungkin bisa dari Kak Ica dulu. Oke, buat terutama untuk Mas Mustiko sama Mbak Nisa yang udah jadi partner ya kan, semoga tayangan ini lebih bisa menginspirasi, sudah bagus acaranya, dan apalagi ini didukung dengan tim-timnya kreatif banget. Dan untuk yang penontonnya nanti jangan kalian itu daripada kabut-kabut di rumah, daripada kalian stalking mantan nggak jelas, lebih baik lihat tayangan yang bermanfaat ini, yang kalian tuh puasa ini ya kan, mendingan daripada tidur terus ya lebih baik nonton kita ya. Kita maksudnya dalam edisi ini ada Mbak Dwi, ada saya juga, dan ada pembawa acara yang super duper yang wow banget. Itu sih Mas. Untuk Kak Dwi. Pesannya untuk semua mahasiswa yang sekarang lagi masa di karantina, buat kalian harus tetap berkreativitas. Sekarang banyak media online yang bisa menyalurkan kreativitas kita. Jangan cuma makan, tidur, makan lagi, tidur lagi. Ya, dimanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kreativitas harus tetap selalu diasah meskipun kita nggak bisa bertatap muka dengan langsung. Dan buat konten ini, makasih udah memberi konten yang sangat bermanfaat buat mahasiswa online ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa di-share juga biar channelnya makin berkembang. Jangan lupa diundang lagi, kita jangan kapok-kapok. Mungkin di edisi selanjutnya kita lebih berbanyak orang, semua ketua hima barangkali. Karena jelas di ketua-ketua sendiri itu mempunyai jatuh bangunnya sendiri-sendiri, dia punya latar belakang sendiri ya Mbak ya. Iya, semua punya pemimpinannya masing-masing sih. Iya. Pokoknya sukses selalu buat Mas Tiko, buat
Mbak Nisa, buat Mbak Icas, dan seluruh sahabat online. Dan semoga puasa kita bulan ini membawa berkah dan lancar. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Dwi dan Kak Ica sudah mau bergabung di podcast online mahasiswa ini. Sebelum ditutup ya, saya mohon maaf, saya dan Mas Tiko mohon maaf apabila ada salah kata dari mulai pertanyaan dan challenge-challenge yang menjebak kalian. Semoga sukses terus dan tetap menjadi wanita yang hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Setelah itu klik like, comment, and share, oke?